Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zulkaromi, yang akan menjadi pemandu kegiatan pada pertemuan kita di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat datang di program peluncuran pelatihan pengadaan barang jasa bagi pelaku usaha kecil, model pembelajaran Massive Open Online Course. Kegiatan ini bertujuan untuk meresmikan website pembelajaran gratis yang diperuntukkan bagi umum, khususnya bagi pelaku UKM, dalam rangka meningkatkan partisipasi pelaku UKM dalam proses pengadaan publik di Indonesia. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemasok supplier, khususnya terkait dengan masuknya UKM ke pengadaan publik. Maka, LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah, bekerjasama dengan UNDP Fairbis Indonesia, telah merumuskan inisiatif untuk memberikan solusi pelatihan yang dapat diakses oleh seluruh UKM di Indonesia yang disebut dengan Massive Open Online Course untuk pemasok, di mana media e-learning ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang proses keikutsertaan dalam pengadaan publik di Indonesia. Dan proyek ini termasuk ke dalam proyek Promoting a Fair Business Environment in ASEAN, atau yang dikenal dengan Fairbis, yang didanai oleh UK Government dalam The Prosperity Fund and the ASEAN Economic Reform Program. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi peluang bisnis, mengurangi biaya melakukan bisnis di kawasan, dan memberdayakan perempuan, usaha kecil menengah, dan kaum muda dengan pengetahuan dan alat untuk memungkinkan mereka mempromosikan usaha yang adil dan transparan. Dan tidak lupa saya ingatkan kepada seluruh hadirin, para peserta yang sudah hadir pada kesempatan pertemuan di room meeting kali ini untuk mengisi presensi kehadiran yang dapat diakses melalui kolom chat dan juga tersedia di layar utama. Kegiatan ini dilakukan dan disponsori oleh mengenai model pembelajaran Massive Open Online Course diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah yang didukung oleh UNDP Fairbis Indonesia dan disponsori oleh UK Government. Dan dipersilakan untuk mengisi presensi terlebih dahulu agar tidak lupa. Baik para hadirin sekalian, jika sudah mengisi presensi, mari sama-sama kita berdoa untuk kelancaran dan juga keberkahan pada perjalanan kegiatan kita hari ini, agar diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mari sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Hasbi dari Pusdiklat LKPP. Kepada Bapak Hasbi, waktu dan layar utama kami persilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin yang saya hormati, marilah kita berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam acara peluncuran program pelatihan PBJ bagi pelaku usaha kecil dengan model pembelajaran Massive Open Online Course. Agar kita semua diberi kesehatan, kemudahan, dan kelancaran selama mengikuti pelatihan ini. Doa akan saya bacakan secara Islam, dan bagi para hadirin yang beragama Islam, saya persilakan untuk berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhil karim wa adhimi sultanik. Allahumma shalli sallim ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami panjatkan puji dan syukur serta doa kehadirat-Mu. Memohon ridho-Mu agar penyelenggaraan kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar dan baik. Semoga kegiatan ini menjadi amal jariah dan ladang pahala bagi kami, serta bermanfaat bagi pekerjaan kami untuk mengabdi pada negeri. Ya Allah yang Maha Pengampun, pada kesempatan ini pula kami mohon ampunan-Mu atas segala dosa, kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara kami, dan bagi yang telah mendahului kami. Semoga mereka ditempatkan di surga-Mu yang abadi, dan bimbinglah kami ke jalan yang Kau ridhoi. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi, mudah-mudahan doa dan harapannya tersampaikan kepada kita semua sebagai pintu keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam kelancaran kegiatan hari ini. Dan selanjutnya, para hadirin semua, saya mempersilahkan kepada para panelis untuk membuka
videonya karena kita akan melakukan foto bersama dengan panelis dan juga moderator pada kesempatan dialog terbuka kali ini. Dan kami persilakan kepada seluruh panelis membuka kameranya untuk melaksanakan sesi foto bersama dan mengenakan senyum terbaik yang bisa diberikan. Kami persilakan. Baik, saat ini sedang kita saksikan untuk sesi foto bersama dengan panelis yang sudah sama-sama kita lakukan dan kita saksikan di sesi kali ini. Baik, rekan-rekan semua, mari sama-sama kita beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan dibawakan oleh Ms. Sophie Kemkaze selaku Deputy Resident Representative of UNDP Co Indonesia. Dan terlebih dahulu, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Beliau merupakan Deputy Resident Representative of UNDP Co Indonesia, telah berkiprah bersama UNDP sejak tahun 2007, memimpin The Economic Development Portfolio in Georgia. Pada tahun 2008, dia menjadi UNDP Assistant Resident Representative in Georgia. Tahun 2013, berpindah tugas ke Armenia sebagai Deputy Resident Representative, dan selanjutnya di tahun 2013 berpindah tugas ke Armenia sebagai Deputy Resident Representative. Di tahun 2014, kemudian ditugaskan sebagai Deputy Country Director in UNDP Nepal, sebelum kemudian bertugas di Indonesia sebagai Deputy Resident Representative. Dan sebelumnya juga, Ms. Sophie sudah banyak memimpin proyek-proyek besar bersama USAID, DFID, dan juga EU. Dear Excellencies, ladies and gentlemen, we would like to present you our first opening remarks, and please join me to welcome Ms. Sophie Kemkaze right after the video. Thank you very much for the introduction, and very good morning to you all. Thank you, of course, for joining us today for the launch of the Massive Open Online Course, or MOS, and allow me to extend my very special welcome to my fellow panelists today. Bapak Robin Asad Suryo, Executive Secretary of the National Public Procurement Agency, Ibu Dwi Wahyuni Kardianingsi, Director of Business Climate Development and International Affairs, LKPP, Bapak Hardy Afriansha, Head of Education and Training, LKPP, Ms. Jeannie Ferson, First Secretary and Head of Economics and Digital, UK Embassy in Indonesia, my colleagues from UNDP, and all of you who are here today. It is, of course, my immense pleasure to open today's MOS for suppliers to improve the small and medium-sized enterprises' participation in public procurement in Indonesia. Indeed, it is one of the many achievements of our collaboration with LKPP through the Promoting a Fair Business Environment in Asian project, which is generously funded by the UK government as part of the ASEAN Economic Reform Program. SMEs are the backbone of Indonesia's economy. We all know that. If we look at the data, and the one I'm looking is from 2018, SMEs make up to 99% of all Indonesian businesses. They employ more than 95% of the total workforce and contribute approximately 60% to the country's GDP. However, we also recognize that only a small percentage of SMEs have secured government contracts. According to the UNDP Indonesia research on COVID-19's impact on micro, small, and medium enterprises in Georgia, which we undertook last year, about 90% of MSMEs surveyed faced lower demand for their products during the pandemic. And another alarming finding was that 37% of women-owned MSMEs revenues decreased between 40 to 60%. Nevertheless, our surveys also revealed that among non-financial forms of assistance, better access to the market and assistance in the distribution process
are the most preferred by the MSMEs. The recent presidential regulation requiring the Indonesian public sector to allocate 40% of its procurement through SMEs and MSMEs products, it is of course very much encouraging. And it demonstrates the government's commitment to support SMEs, which were severely impacted by COVID-19. Facilitating SMEs' access to government contract is thus not only a very helpful and important aspect of Indonesia's economic recovery strategy, but is also a critical component of the sustainable public procurement agenda, which promotes inclusive growth alongside social and environmental outcomes. However, we recognize that simply setting the target and policies to support SMEs is not sufficient. We must also engage directly with the SMEs to reduce barriers to active participation and help them navigate the public procurement process, which can often seem inaccessible or too complicated for them. Therefore, UNDP has partnered with LKPP on the development of this massive open online course. The course we are launching today has been developed in consultation, of course, with LKPP, public procurement experts, representatives from various ministries, and most importantly, selected businesses who are target audience of this course. It will introduce newcomers to the relevant rules and processes in public procurement and provide practical guidance, for example, on how to publicly participate in the bidding process. Our goal is not only to generate demand on the government side to purchase from SMEs through the presidential decree, but also to create an adequate supply of SMEs that are ready to sell to government according to the standards and also rules and processes in place. UNDP is proud to be part of this user-centric support for businesses who will play an important role in Indonesia's inclusive economic recovery from COVID-19. Ladies and gentlemen, it goes without saying that UNDP's support on SMEs sector will prioritize women's voices and actions in the center. According to UNDP Indonesia survey, nearly 40% of women-led SMEs lost around 40 to 60% of their revenue as a result of the pandemic. Therefore, it is critical that our support ensures a fully inclusive, gender-responsive measures. Women-led businesses will also be involved in the initiative through our partnership with Alliance for Integrity on the Open Day and Action Day later at the end of this month. This is a continuation of the previous training for women-led entrepreneurs on accessing government contracts. I hope that by taking advantage of this opportunity, we can close the gap between women-led enterprises and those led by men, and that all SMEs have an equal opportunity at success and can remain resilient in the event of potential shocks. We wish all stakeholders every success in the rollout of this MOS, which we hope to highlight at the regional level by facilitating South-South exchanges between Indonesia and other countries interested to follow this interesting and important approach. And finally, allow me to take this opportunity and to thank all the stakeholders once again, especially the Indonesian government, UK government, LKPP for making this initiative possible. Thank you very much. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. You are welcome, and we are very pleased to have you in this very occasion. We do hope the message and remarks will deliver inspiringly to the participants.
Kepada para peserta, kami sampaikan juga kita beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu adalah sambutan kedua yang akan dibawakan oleh Miss Ginny Versen selaku First Secretary of Economics, Head of Economics and Digital UK Embassy Indonesia. Dan terlebih dahulu izinkan saya untuk membaca CV beliau. Beliau merupakan Kepala Bidang Ekonomi dan Digital di Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia. Berkiprah di bidang kediplomatan sejak tahun 1987 dengan berbagai tempat penempatan diplomatik seperti menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Pitcairn yang yaitu bagian dari British Polynesia, menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Pitcairn yaitu bagian dari British Polynesia di waktu bersamaan menjabat sebagai Sekretaris Pertama pada Komisi Tinggi Inggris di Wellington, New Zealand. Selain itu juga, Miss Ginny Versen juga pernah bertugas di Mauritius, Luxembourg, Korea Selatan, Pakistan, dan pernah bekerja di bawah UN sebagai Konsulat Informasi dan Teknologi di Indonesia. Dear Excellencies, ladies and gentlemen, we would like to present you our second opening remarks, and please join me to having Miss Ginny Versen right after the next video. Thank you, Pat. I hope you can hear me okay. I'd like to start by thanking the organizers of this event, and particularly thank you for picking such a photograph that makes me look so young. I'm very grateful. Anyway, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, yang terhormat Ms. Sophie Kamadzi, Deputy Representative of UNDP Country Office Indonesia, Pak Robin Asad Suryo, Executive Secretary of National Public Procurement Agency, LKPP, Bu Dwi Wahyuni Katianingsi, Director of Business Climate Development and International Affairs, LKPP, Pak Robin, I believe, representing Pak Hadi Afriansyah, Head of Education and Training Center, LKPP, and Pak Tatang Rustanda Wiratmaja and team of the e-learning public procurement module, or MOOC. Our colleagues from UNDP Bangkok Regional Office, distinguished speakers and participants, ladies and gentlemen. Good morning, and I hope you are all well. Thank you, Bu Sophie, for your interesting and comprehensive remarks. I'm afraid I might repeat some parts of it, but I hope not all of it. I'm delighted to be able to join you today to mark the opening of the launch of the e-learning platform, the Massive Open Online Course, or MOOC, for suppliers, aimed at improving participation of small and medium-sized enterprises in public procurement in Indonesia. This is one of our embassy's many proud achievements in supporting the government of Indonesia to build a better business environment and promote inclusive, sustainable economic growth. This particular initiative, the FairBiz project, works with the National Public Procurement Agency, LKPP, as part of promoting a fair business environment in ASEAN. The UK government has been supporting FairBiz project for 3 years, and we're delighted with this event, which brings together all the elements of UNDP's public and private sector work to introduce a new initiative that can improve SMEs' understanding of how to access public procurement opportunities in Indonesia. As we all know, the COVID-19 outbreak has had a profound impact across the world over the past 2 years. The pandemic's impact on small and medium-sized enterprises, or SMEs, has been particularly severe, as SMEs have limited resources compared to large businesses. And a report from the Ministry of Cooperatives and SMEs showed that small businesses had a 57% decline in sales since the COVID-19 pandemic hit, and a large part of the economy ground to a halt. As we've already heard, the government of Indonesia released several presidential decrees to support SMEs
and help them survive this pandemic. We saw the introduction of the Omnibus Law on job creation, which, among other things, aimed to provide convenience and business expansion for small, micro and cooperative businesses in the government goods services procurement market. This provides new opportunities for SMEs as the limit on procurement packages for SMEs was increased 6 times from 2.5 billion rupiah to 15 billion rupiah. In addition, government institutions are also urged to allocate at least 40% of their procurement budget to purchase SMEs products. So the support and opportunities for SMEs are increasing. Our aim is to ensure that SME owners or suppliers know how to access those opportunities. To that end, we are supporting UNDP in the development of this public procurement massive open online course, together with its key partner, LKPP. We hope this e-learning will encourage SMEs' participation in public procurement in Indonesia. According to data from LKPP, currently, of the 378,241 entrepreneurs who have participated in public procurement, 56% are non-SMEs and 44% are SMEs. Hopefully, in the near future, more SMEs will be successful in accessing government contracts. We hope this e-learning course will provide an effective and efficient way for SMEs to improve their understanding of the government e-procurement platform. As it is available online, it can be accessed at a time that is most convenient for the user. And we hope it will reach a large number and more diverse group of SMEs, not only in the cities, but in rural areas too. The e-learning platform also looks at important aspects of transparency and business integrity in accessing public goods and services with Government of Indonesia. I'm sure we all appreciate how important trust and transparency are in the business world. I am a strong believer in lifelong learning, and I feel sure that everyone who accesses this course will take away something useful. I very much hope it will contribute to an increase in the number of SMEs accessing and successfully bidding for public procurement contracts. I wish you well with it. Finally, I'd like to take this opportunity once again to thank UNDP and LKPP, as well as related ministries and experts, for making this initiative possible and for continuing to support Indonesia's SMEs. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Thank you very much. Such a comprehensive remarks, and we are very delightful to having you with us today. And thanks for the insight. Kepada para hadirin, mari sama-sama kita dengar sambutan selanjutnya, yaitu adalah sambutan ketiga oleh Bapak Robin Asad Suryo, selaku Sekretaris Utama LKPP. Dan terlebih dahulu, izinkan saya membacakan CV beliau. Beliau merupakan Sekretaris Utama LKPP sejak tahun 2021 bulan Mei. Sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP sejak tahun 2018 hingga tahun 2021. Dan Pak Robin Asad Suryo sudah berkarya bersama LKPP sejak tahun 2008, mengenyam pendidikan hingga S3 dengan fokus keilmuan di bidang ekonomi. Mendapat gelar sarjana di Universitas Brawijaya, gelar master dan PhD dari Colorado State University. Dan sama-sama kita sambut dengan meriah tentunya Pak Robin Asad Suryo yang sekaligus akan meresmikan website yang sama-sama kita nantikan tepat setelah video berikut.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Sophie Kemkaze, Deputy Resident Representative of UNDP Indonesia. Yang saya hormati Ibu Jeannie Versen, First Secretary of Economics, Head of Economics and Digital UK Embassy Indonesia. Para kolega saya di LKPP, dan Bapak Ibu seluruh peserta launching MOC Public Document pada hari ini. Untuk mengawali sambutan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada UNDP dan juga kepada UK Government atas kerjasama yang sangat baik dengan LKPP dalam rangka meningkatkan akses UMKM ke digital melalui MOC bagi UMKM. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sophie, bahwa salah satu tujuan pengadaan barang jasa adalah untuk meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan juga koperasi. Dan dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun di dalam Perpres 12 tahun 2021, di sana disebutkan bahwa pemerintah wajib mengalokasikan dan membelanjakan 40% anggarannya untuk usaha mikro dan kecil. Sementara itu kalau kita lihat dalam perkembangannya, jumlah alokasi anggaran bagi UMK untuk tahun 2021 itu adalah sebesar 311,5 triliun, merupakan 27,88% dari total belanja barang jasa. Sementara itu kalau kita bandingkan dengan target alokasi 40% belanja untuk kecil, maka jumlahnya masih sekitar 70%. Artinya, kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan dan membelanjakan anggaran untuk UMK itu masih jauh di bawah 40%. Tentunya ini menjadi keprihatinan kita, mengingat sebetulnya di seluruh Indonesia itu sangat banyak. Sebagaimana tadi disebutkan juga Ibu Sophie bahwa struktur ekonomi kita ini sangat bergantung pada usaha mikro kecil. Karena lebih dari 99% pelaku usaha di Indonesia merupakan pengusaha mikro dan kecil. Jumlah UMK yang ada saat ini di Indonesia adalah sekitar 65 juta unit. Sementara yang sudah bergabung dengan sistem pengadaan pemerintah melalui LPSE adalah sebanyak 119.000 unit. Ditambah dengan 133.000 unit UMK yang sudah bergabung dengan Bela Pengadaan. Yaitu salah satu sistem yang kita sediakan untuk mengakomodasi para pengusaha kecil agar mereka dapat menjual barang jasanya kepada instansi pemerintah. Jika kita melihat data ini, tentunya kita melihat banyak sekali potensi dari UMK ini yang belum
terakomodir dalam sistem pengadaan jasa pemerintah. Tentunya kita perlu melihat hambatan apa saja dihadapi oleh PMK di Indonesia. Saya yakin kita yang berada di sini sudah cukup banyak tahu apa saja hambatan yang dihadapi UMK, seperti terkait dengan kualitas produk yang mungkin masih banyak belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulator atau oleh pembeli. Kemudian juga terkait dengan isu kapasitas keuangan atau permodalan yang masih sangat terbatas. Dan tentunya yang juga tidak kalah penting adalah terkait dengan akses. Sementara kita tahu bahwa pengadaan barang jasa pemerintah merupakan market yang sangat besar dan potensial yang bisa dimasuki oleh UMK yang jumlahnya sangat banyak tadi. Oleh karena itu, melalui peningkatan kompetensi kepada pelaku usaha mikro dan kecil dalam bidang pengadaan barang jasa pemerintah, kita mengharapkan agar para UMK nantinya akan memiliki kapabilitas untuk mendapatkan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah atau mengikuti proses pengadaan barang jasa pemerintah. Dan pelatihan merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk meningkatkan kapabilitas pelaku usaha di Indonesia. Berikutnya saya ingin menjelaskan kenapa kemudian kita menggunakan MOOC. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saat ini kami sedang melakukan transformasi model pelatihan pengadaan di Indonesia. Dari yang sebelumnya kita melakukan pembelajaran secara 100% tatap muka, kita mulai bergeser kepada pembelajaran yang sifatnya adalah blended learning, yaitu menggabungkan antara pembelajaran secara tatap muka dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dan bahkan saat ini kami sudah memperkenalkan selain blended learning, tetapi juga MOOC, Massive Open Online Course. Beberapa program pelatihan yang sudah menggunakan metode MOOC antara lain adalah CPPP yang bekerjasama dengan World Bank, kemudian juga pengadaan barang jasa desa, dan tentunya hari ini kita akan melakukan launching pengadaan barang jasa bagi UKM bekerjasama dengan UNDP dan UK Government. Banyak manfaat yang bisa kita peroleh melalui metode MOOC ini. Yang pertama adalah kita bisa melakukan pembelajaran secara masif. Ini penting karena memang jumlah UMK di seluruh Indonesia sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Melalui MOOC tentunya akan memudahkan bagi semua UMK di mana mereka berada untuk mendapatkan akses dalam mempelajari pengadaan barang jasa. Yang kemudian juga menarik MOOC ini adalah dilakukan secara terbuka bagi semua. Artinya siapa UMK sepanjang memiliki akses internet ke dalam platform pembelajaran MOOC tersebut, maka
bisa memanfaatkan pembelajaran ini. Dan tidak dibutuhkan persyaratan khusus untuk mengikuti proses pembelajaran ini. Yang berikutnya juga dilakukan secara online, sehingga bisa diakses dari manapun dan kapan saja. Jadi tidak perlu datang ke misalnya ke Jakarta, datang ke ibu kota provinsi untuk mendapatkan pembelajaran pengadaan barang jasa pemerintah. Dan yang terakhir tentunya materi yang disampaikan melalui MOC ini disajikan dalam format pembelajaran sehingga memiliki alur yang sistematis, sekuensial dalam penyampaian ilmu pembelajarannya. Dan juga melibatkan adanya interaksi antara peserta dengan narasumber dan juga di antara para peserta. Tujuan dari program pelatihan menggunakan model MOC ini yang pertama adalah untuk memberikan pembekalan atau memperkenalkan kepada pelaku usaha bagaimana mengikuti pengadaan jasa pemerintah serta mendorong keterlibatan yang lebih luas dari pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi. Hasil yang diharapkan dari program pelatihan ini adalah agar peserta memahami gambaran umum pengadaan barang jasa pemerintah, kemudian juga dapat berpartisipasi dalam pemilihan penyedia, mampu melakukan pengelolaan kontrak, dan juga kenalan terhadap aplikasi pengadaan barang jasa pemerintah, sehingga semua ini tentunya diharapkan bisa memberikan semacam practical guidance bagi para pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, dalam mengikuti proses pengadaan barang jasa. Harapan kami terhadap para peserta pelatihan ini, yang pertama adalah agar benar-benar Bapak Ibu dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah kami bangun berkolaborasi bersama-sama dengan UNDP dan UK Government ini untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM UMK dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Yang kedua, setelah Bapak Ibu nanti mempelajari ya apa itu pengadaan jasa pemerintah, bagaimana cara mengikuti proses tender atau pengadaan dan seterusnya, saya yakin Bapak Ibu akan menjadi lebih tertarik sehingga MOC ini juga kami harapkan bisa menjadi katalis dalam memancing keingintahuan dari Bapak Ibu terhadap pengadaan barang jasa pemerintah. Dan yang terakhir, kami juga berharap agar MOC ini dapat disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkaitan, terutama kepada para usaha baru, mungkin produk atau bisnisnya itu berkaitan dengan kebutuhan barang jasa pemerintah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mitra yang selama ini membantu LKPP dalam pembuatan program pelatihan PBJ bagi pelaku usaha kecil dengan menggunakan model MOC. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sama kita sambut dengan tepuk tangan virtual yang meriah atas resminya website e-learning Massive Open Online Course. Dan terima kasih kepada Bapak Robin Asatsuryo telah meresmikan website yang sama-sama kita nantikan. Tentunya harapan besar bagi kita semua sebagai pelaku usaha dalam mengaksesnya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengadaan barang jasa publik di Indonesia. Dan tidak lupa untuk mengingatkan kepada seluruh peserta, terutama khususnya adalah pelaku UMKM, untuk segera mendaftar di kolom link yang tersedia, yaitu adalah elearning.lkpp.go.id. Bisa langsung mendaftar dan langsung bisa belajar di mana saja dan kapan saja, dan terbuka untuk umum. Di mana website ini disediakan oleh LKPP, didukung oleh UNDP Fairbis Indonesia, dan disponsori oleh UK Government. Baik rekan-rekan semua, para hadirin yang berbahagia, telah sama-sama kita lalui sambutan-sambutan yang menjadikan satu batu loncatan bagi kita semua untuk kemudian berpartisipasi lebih aktif lagi dalam proses pengadaan barang jasa publik di Indonesia. Agenda selanjutnya sama-sama kita saksikan, yaitu dialog terbuka mengenai MOOC dan pengadaan publik yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Mas Mukti Herlambang selaku Pranata Muda Humas LKPP. Setelah video berikut. Baik, sudah bergabung bersama kita semua. Halo Mas Mukti, apa kabar? Sudah siap untuk memimpin open dialog pada kesempatan hari ini? Sudah siap, Mas Zul. Baik, kalau begitu waktu dan layar utama kami persilakan kepada Mas. Terima kasih sekali Mas Zul untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik saja Bapak Ibu. Selamat pagi, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dalam Open Dialogue MOOC atau Massive Open Online Course PBJ khususnya untuk pelaku UMK yang baru saja diresmikan oleh Sekretaris Utama LKPP yaitu Bapak Robin Asatsuryo. Perkenalkan, nama saya Mukti yang hari ini akan memandu sesi dialog pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, setelah tadi kita menyimak opening remarks dari para panelis, izinkan saya untuk menyampaikan kembali informasi bahwa program MOOC ini merupakan salah satu program dari bagian dari program Promoting a Fair Business Environment in ASEAN atau disingkat sebagai Fairbis yang digagas oleh UK Government di bawah The Prosperity Fund and the ASEAN Economic Reform Program yang menjadikan Indonesia salah satu target program di wilayah ASEAN. Baik Bapak Ibu sekalian, pada dialog hari ini sudah hadir narasumber-narasumber yang akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Untuk itu kembali saya memperkenalkan para narasumber. Yang pertama ada Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP Ibu Dwi Wahyuni Kartianingsih. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, yang kedua kami perkenalkan Widya Iswara Utama LKPP Bapak Tatang Rustanda Wiraatmaja. Halo Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dan yang terakhir ada Kepala Bagian Umum dan Keuangan Kementerian Koperasi dan UMK Bapak Dendi Koswara. Halo Pak Dendi, apa kabar Pak? Pak Dendi suaranya belum terdengar Pak. Iya, masih belum masuk, Pak. Baik, mungkin sambil kami cek audionya, Bapak Ibu kami informasikan bahwa saat ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan masuk Pak Bu ke saya dari para peserta yang dikirimkan melalui panelis, namun tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya langsung kepada para panelis bisa menggunakan fitur Q&A, sekali lagi menggunakan fitur Q&A bukan fitur chat. Nanti kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke fitur Q&A. Baik, kami cek kembali Pak Dendi Koswara, sudah bisa Pak audionya? Selamat pagi. Baik, sudah terdengar Pak Dendi. Baik, Bu Dwi, Pak Tatang, Pak Dendi sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya Pak, Bu? Iya. Baik, yang pertama ini ada pertanyaan terkait asosiasi UMKM. Nah, apakah ada asosiasi para UMKM yang terlibat dalam PBJP?
jika belum ada kebijakan apa yang telah dibuat oleh Kemenkop UKM dan juga LKPP dalam mewadahi para UMK koperasi ini agar memiliki organisasi untuk saling menguatkan. Mungkin yang pertama kami beri kesempatan kepada Bu Dwi, yang kedua Pak Tatang, dan terakhir kepada Pak Dendi. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Mukti, Bapak Ibu narasumber, dan juga tentunya keynote speaker, Pak Ses, Ibu Sophie, dan Ibu Cini. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jadi menjawab pertanyaan pertama, apakah sudah ada perhimpunan UMK khusus tentang pengadaan barang jasa pemerintah? Belum ada. Nah, ini mungkin kesempatan yang baik bagi kita sekalian berkumpul di sini. Tentunya kami dan juga Kementerian Koperasi tentunya menyambut baik ya apabila ada inisiatif untuk membentuk perkumpulan agar lebih lebih solid begitu ya teman-teman UMK. Demikian Mas Mukti, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Pak Tatang, silakan Pak menambahkan. Saya kira itu lebih tepat dijawab Bu Dwi sama Pak Dendi. Dendi ya Pak. Ya Pak Dendi, silakan Pak. Terima kasih. Pak Ibu, memang seperti yang disampaikan tadi di asosiasi yang secara langsung ya. Mohon maaf, Dendi, suaranya kurang jelas Pak. Halo. Ya. Seperti yang disampaikan tadi di Bapak Ibu, asosiasi Putus ya, nggak terdengar. Halo Pak, iya belum terdengar Pak. Tes, Assalamualaikum. Gimana ya, Pak? Sudah terdengar. Ya, Sudah terdengar. Silakan Pak. Mohon maaf nih. Memang tadi seperti yang disampaikan Bu Dwi, untuk UMKM yang asosiasi yang menaungi secara langsung UMKM yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa memang belum ada. Nah, perlu sih sebetulnya digagas urgensinya. Tentunya selama ini kan memang pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM juga memandang asosiasi ini sangat penting perannya di dalam setiap fase proses pengadaan barang dan jasa. Semenjak awal penyusunan regulasi saja sudah terlibat banyak asosiasi, sehingga aspirasi dari UMKM bisa tertampung dan masuk dalam regulasi. Nah, tentunya begitu juga sekarang pada fase pelaksanaan asosiasi, tentunya diharapkan juga soyogianya nanti berperan dalam proses peningkatan kemampuan UMKM anggotanya, kemudian juga mengurangi isu-isu, juga membantu pemerintah untuk mengurangi isu-isu yang terjadi di dalam proses pengadaan dan barang dan jasa. Kita tahu kan sejauh ini masih ada gap ya Pak antara supply dan demand di dalam pengadaan barang dan jasa. Dari sisi supply tadi UMKM itu literasinya masih kurang di dalam pengetahuan proses pengadaan barang dan jasa, kemudian juga literasinya masih kurang juga dalam bagaimana sih proses pendaftaran produknya. Tadi disampaikan Pak Kepala, produknya masih standarnya masih perlu ditingkatkan, kemudian juga terkait dengan keterbatasan modal. Dan di sisi demand malah terbalik gitu ya, kebutuhan produknya inginnya sudah standar dan lain sebagainya. Nah, tentunya keterlibatan asosiasi yang sudah ada dan khususnya yang khusus dalam pengadaan barang dan jasa yang belum ada, ini juga menjadi hal yang penting mungkin. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dendi, Bu Dwi, Pak Tatang. Saya informasi kembali berarti kepada penanya bahwa belum ada ya Bapak Ibu secara khusus asosiasi yang menaungi tentang UMKM ini. Namun asli ini penting gitu ya Pak ya, selain untuk memberikan masukan kepada kita pemerintah
dalam menyusun kebijakan juga bisa menguatkan kepada para pelaku UMK untuk ikut terlibat dalam proses PBJ, begitu Bapak Ibu ya. Baik, ya saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ini mungkin spesifik kepada Bu Dwi dan juga Pak Tatang, yaitu tentang kan porsi atau nilai pagu atau nilai paket untuk UMK ini naik ya Bu, dari tadi 2,5 miliar menjadi 15 miliar. Ini udah bertanya nih Bu, kenapa sih kok si porsi atau nilai paket ini menjadi sangat tinggi sekali Bu? Naiknya sangat cukup jauh ya Bu. Pak, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Kenaikan untuk paket usaha kecil 2,5 ke 15 ini tentunya didorong oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2021, di sana salah satunya mengamanatkan untuk mempermudah mendapat pekerjaan, dan juga di situ ada PP-nya juga tadi sudah disebutkan oleh Pak Ses bahwa 40% dari belanja pengadaan barang jasa pemerintah itu kalau bisa disiapkan untuk UMK. Sehingga dengan demikian porsi dari belanja pengadaan barang jasa tentunya ya jadi besar begitu ya. Nah, untuk meningkatkan potensi untuk UMK mendapatkan paket dan juga tentunya potensi kesempatan berusaha untuk UMK, sehingga itulah salah satu motif bahwa paket pengadaan untuk UMK itu yang disiapkan tadinya dari 2,5 naik menjadi 15 M. Harapannya ini akan meningkatkan juga kesempatan dan juga peluang UMK untuk berperan di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi. Pak Tatang izin Pak, mau menambahkan Pak? Sudah lengkap terjawab, mungkin dari koperasi. Saya akan menjawab terkait pelatihan dan sebagainya. Baik, siap. Siap Bapak. Mungkin Pak Dendi ada mau menambahkan Pak? Ya, mungkin sedikit saja. Tadi yang sudah disampaikan dulu sudah komprehensif ya. Dan tambahannya adalah 15 miliar itu sebenarnya menyelaraskan juga dengan perubahan penggolongan usaha mikro kecil. Jadi saat ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja kan usaha kecil itu dengan kategorinya memiliki omset sampai dengan 15 miliar. Ya, artinya mungkin diselaraskan dengan itu. Demikian Pak. Baik, terima kasih. Ini mungkin juga upaya pemerintah untuk memberdayakan UMK ya Bu, Pak ya, agar mereka juga lebih banyak atau punya peluang lebih banyak di pengadaan barang pemerintah. Baik, pertanyaan ketiga, ini saya ingin bertanya kepada Pak Dendi sebagai perwakilan dari Kemenkop. Pak, ini kan porsi PBJ ini sangat besar ya Pak, tadi disampaikan. Nah, tapi masih minim nih kebutuhan barang pemerintah dari sektor industri kreatif. Nah, bagaimana tanggapan dari Kemenkop UKM dan juga upaya yang telah dilakukan oleh Kemenkop UKM nih Pak untuk lebih memberdayakan usaha atau sektor industri kreatif? Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu, sejak awal tahun kita Kementerian Koperasi juga sudah mengirimkan surat pada waktu itu ke kementerian dan lembaga seluruh yang ada untuk mendorong pencapaian target 40% belanja KL untuk produk-produk UMKM. Dan kita juga mengirimkan surat terkait dengan identifikasi kebutuhan kementerian, lembaga, Pemda itu seperti sesungguhnya kebutuhannya apa. Dan ketika kita mendapatkan laporan dan yang sudah kita kompilasi, itu kita bisa mengidentifikasi ternyata kebutuhan-kebutuhan KL itu sebagian besar itu terkait dengan jasa-jasa pemeliharaan, kemudian juga teknologi informasi. Selanjutnya perlengkapan kantor, makanan, snack, ATK, dan kebutuhan-kebutuhan terkait hospitality dan produk-produk dalam kaitan kemarin COVID-19. Nah, memang sektor industri kreatif ini dalam hal ini belum teridentifikasi secara sendiri ya. Namun sebenarnya mungkin saja di dalam pelaksanaan itu masuk ke dalam sektor-sektor yang tadi, misalkan pengadaan perlengkapan kantor gitu. Yang misalkan sifatnya tematik, atau juga mungkin sifatnya yang
ATK yang toolkit misalkan menggunakan yang sebenarnya barang-barang yang handmade atau memang industri kreatif gitu. Nah, memang sektor industri kreatif juga pemerintah mungkin sejauh ini memang demand-nya masih terbatas ya. Kalau kementerian lembaga yang secara khusus mungkin masih Kemen Pariwisata, Parekraf dan sebagainya. Namun demikian kita sih terus mendorong ya untuk industri kreatif itu untuk mendapat porsi yang lebih baik dalam PBJ ya, yang lebih besar. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu juga Pak Menteri kami juga mengunjungi sejumlah industri kreatif, termasuk diantaranya di Sukabumi itu ada yang namanya Dunia Bambu, Bapak Ibu, yang sebetulnya dia memproses berbagai macam produk yang sifatnya kreatif dari bahan yang alami ya dari bambu dan menghasilkan produk-produk yang sebenarnya bisa dimanfaatkan di instansi pemerintah. Kami kemarin juga mereka memproduksi Garuda gitu ya. Garuda yang terbuat dari bambu dan itu kita coba beli dan menggantikan lambang Garuda yang ada di ruangan-ruangan kerja dari pimpinan kita. Nah, ini mungkin yang jadi strategi kita bahwa kita Kementerian Koperasi atau KL atau dalam hal ini mungkin pimpinan daerah nanti diharapkan bisa memanfaatkan produk-produk industri kreatif yang sekiranya bisa dipakai di lingkungan kerja dan bisa dibeli melalui sistem yang ada di LKPP untuk kemudian direplikasi atau diinformasikan ke sejumlah pemerintah lain untuk bisa melakukan hal yang sama. Mungkin itu, Mas. Terima kasih. Baik, Pak. Mungkin saya lanjutkan pertanyaannya kan biasanya kalau produk kreatif itu kan spesifik ya Pak produknya Pak. Nah kalau misal untuk menjamin keberlanjutan atau keberlangsungan pengadaan sih Pak dari Kemenko UKM Pak, biar gak cuma kalau misal tadi pajangan Garuda kan itu ibaratnya sekali beli ya Pak ya, tapi bagaimana cara kita pemerintah untuk meyakinkan kepada si pelaku UMKM ini bahwa produknya itu akan secara keberlanjutan dibeli oleh pemerintah gitu Pak? Ya memang betul yang kalau produk itu kan ada yang mass ya, ada yang mass, ada yang spesial lah gitu ya. Kalau yang mass itu kan kebutuhannya rutin dan tinggi gitu. Nah, sementara yang produk-produk kreatif itu memang karakteristiknya adalah kebutuhannya tidak secara rutin gitu, Mas. Dan memang dia spesifik gitu. Ya tentunya yang kita harapkan adalah tadi dari sisi kita pemerintah itu mencoba mencari peluang-peluang kira-kira sih apa sih yang selama ini kita gunakan, kita use yang bisa digantikan dengan produk-produk yang sifatnya kreatif gitu ya, industri kreatif. Dan di sisi lain tentunya dari UKM-nya sendiri juga kita dorong, kita bimbing untuk mencari inspirasi-inspirasi apa yang sekiranya bisa menghasilkan produk kreatif yang sebenarnya menjadi kebutuhannya pemerintah gitu, sehingga bisa masuk ke dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa. Mungkin itu Mas. Pak Dasari, pemerintah tetap berupaya ya Pak untuk si pelaku usaha industri kreatif ini mendapatkan porsi atau mendapat kesempatan untuk terlibat dalam pengadaan barang jasa pemerintah ya Pak ya. Iya, baik, betul. terima kasih. Saya lanjutkan pertanyaannya, ini mungkin untuk Pak Tatang secara spesifik karena ini terkait pelatihan MOOC Pak. Nah, ada pertanyaan nih Pak dari para pelaku usaha nih, jika mereka sudah mengikuti pelatihan MOOC nih Pak, apakah memang sudah pasti ada jaminan gitu mereka nggak bingung lagi buat daftar di pengadaan barang jasa pemerintah ini Pak? Ya, kalau untuk jaminan tidak bingung ya, yaitu bergantung kemampuan penyedianya Pak, menyerap ya dari apa yang disampaikan. Jadi nggak ada kalau jaminan, tapi kami berusaha sesederhana mungkin agar mudah dicerna gitu ya di MOOC. Tapi memang kalau hanya dalam MOOC ini dilengkapi dengan beberapa link
ke website atau ke fitur-fitur atau ke platform-platform yang untuk berkunjung langsung gitu. Misalnya kalau mau daftar agar bisa dapat akun SPSE, ya maka ada linknya di MOSI itu bagaimana dia bisa masuk ke link itu sehingga dia bisa tahu persis seperti apa aplikasi yang ada dan kemudian dia bisa masuk ke situ dan di setiap aplikasi itu selalu ada tutorialnya kan, ada petunjuk pemakaiannya gitu ya. Jadi saya kira kalau betul-betul mempelajari bisa ya. Nah itu pertama. Yang kedua mungkin sebagai pelengkap dari MOSI ini, kalau betul ingin menindaklanjutkan dalam secara praktek, bisa mendatang ke masing-masing UKPBJ terdekat ya. Jadi misalnya dari daerah Papua ya ke UKPBJ Papua gitu ya. Kalau di Jakarta ya ke UKPBJ mana saja di kementerian atau di Pemda DKI gitu ya. Nah, di sana di KPB-nya itu ada LPSE yang salah satu tugas atau fungsi LPSE itu memberikan pelatihan kepada semua pengusaha ya, semua pelaku usaha agar dia bisa menggunakan aplikasi pengadaan barang jasa. Mau bagaimana mengisi sikap, bagaimana bisa mendaftar untuk dapat akun SPSE dan sebagainya itu bisa diajarkan. Bagaimana menawar juga bisa. Ya, ada pelatihannya di LPSE. LPSE-nya sendiri di bawah UKPBJ. Ya. Itu kalau ingin sampai ke praktis. Karena MOSI ini kan sifatnya pemahaman ya, belum jadi mengetahui dulu sampai tahu dan paham. Tapi bagaimana how to do-nya, nah itu mungkin bisa pertama bisa akses ke link yang diberikan, ya, atau ingin lebih puas lagi silahkan datang ke KPBJ. Mungkin itu jawabannya. Baik Pak. Pak, kalau tadi kita lihat kan si pelaku usaha itu bisa masuk ke website elearning.lkpp.go.id ya Pak ya. Tapi kalau secara khususnya bagaimana sih Pak caranya si pelaku usaha ini bisa daftar di MOSI? Kalau daftar untuk ikut MOC-nya ya tadi ke e-learning ya .lkpp.go.id ya. Itu untuk bisa mengikuti pelatihan di MOC-nya ini ya. Nah, tapi kalau sudah bisa masuk, sudah bisa mengikuti pelatihan di MOC, tadi pada saat pelatihan itu, MOC kita itu dilengkapi dengan dihubungkan dengan dilingkan dengan integrasi ya Pak. Aplikasi tadi gitu. Di LKPP Pak. Oke. Pak, kalau tadi kita lihat kan ada beberapa modul ya Pak ya pas tadi di video launching itu. Nah, si modul-modul pembelajaran ini tuh apakah kita harus selalu login ke e-learning atau bisa kita download gitu, atau kita bisa belajar di mana aja? Atau tetap kita harus masuk terus ke e-learning.lkpp.go.id? Atau lebih gampang kan kita bisa download gitu ya, si pelaku usaha bisa baca atau bisa dengarkan di mana aja? Bagaimana, bisa, Pak? jadi bisa ikut langsung di MOC-nya, bisa di-download ya, bahkan bisa berulang-ulang dipelajari. Gitu. Dan di akhir ada semacam quiz atau post-test ya. Bahkan bisa dapat semacam sertifikat pelatihan gitu ya, kalau memenuhi passing grade tertentu gitu ya. Bahwa bukti sudah mengikuti pelatihan gitu ya. Berarti sebenarnya gampang ya Pak, jadi pelaku usaha juga nggak jangan takut buat bingung-bingung ya, kalau misalnya bingung tinggal di rewind aja ya Pak, tinggal dikembalikan gitu, dibalik ke awal materinya ya Pak ya. Jadi bisa dipelajari dengan mudah. Baik, terima kasih Pak tentang penjelasannya. Selanjutnya ini saya mungkin bertanya kepada Bu Dwi dan juga Pak Dendi. Ini apakah UMK yang bisa mengikuti pengadaan barang jasa pemerintah ini hanya UMK yang memiliki aspek legal saja, atau ternyata UMK yang belum memiliki aspek legalitas juga boleh ikut dalam pengadaan barang jasa pemerintah? Silakan Ibu. Kalau untuk UMK, contohnya kita punya platform khusus ya untuk UMK yaitu Bela Pengadaan di LKPP.
itu dengan KTP sudah cukup. Jadi dengan KTP itu UMK bisa bergabung ke marketplace yang sudah kita kerjasamakan. Kemudian setelah masuk ke e-marketplace tersebut, nah itu pemerintah dalam hal ini seluruh instansi pemerintah ya, ada kementerian, ada lembaga, ada daerah, itu bisa membeli langsung produk mereka melalui bela pengadaan tersebut, Mas Mukti. Jadi cukup KTP saja KTP Bu, ya. Jadi kalau mau dibilang tadi apa tadi tidak legal, belum legal. Tidak legal. Betul, belum Nah, ini memiliki saya aspek belum legal. paham tidak legal itu seperti apa ya. Tapi untuk masuk ke dalam atau berperan dalam pengadaan UMK itu cukup punya KTP. Kalau KTP harusnya punya semua ya, seluruh masyarakat kita ya. Penduduk ya Bu, betul. Berarti sebenarnya nggak susah ya Bu, nggak ribet. Kalau misalnya orang suka bilangnya kerjasama apa transaksi pemerintah itu ribet, enggak ya Bu. Ternyata hanya KTP saja modalnya sudah bisa daftar di pengadaan barang pemerintah. Mungkin Pak Dedi ini akan menambahkan. Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaannya ini ya sebenarnya bukan legal dan tidak legal ya. Karena isunya sekarang adalah informal dan formal gitu Bapak Ibu. Jadi lebih seperti itu ya. Prinsip dari PP7 memberikan kemudahan, termasuk di dalam proses pengadaan barang jasa tadi Ibu sampaikan untuk usaha mikro kecil kita juga sudah LKPP menyiapkan aplikasi bela pengadaan dan pendaftarannya juga tidak mempersyaratkan hal-hal yang sifatnya rumit gitu ya. Namun demikian tentunya semakin usaha kita formalkan, artinya tingkat kepercayaan juga akan semakin tinggi. Nah ini yang penting sebetulnya. Namun demikian tadi tidak harus bahasanya legal dan tidak legal, tapi mungkin informal. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan pertanyaan selanjutnya, mungkin saya mengundang nih para peserta yang sudah hadir atau partisipan yang sudah hadir melalui aplikasi Zoom ini untuk bertanya langsung kepada narasumber. Bapak Ibu bisa menggunakan fitur raise hand yang ada aplikasi Zoom-nya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber. Sekali lagi Bapak Ibu kami persilakan jika Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung kepada narasumber bisa menggunakan fitur raise hand. Karena belum ada yang menggunakan fitur raise hand, kami lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yaitu pertanyaannya terkait kurangnya pemerintah untuk membeli produk UMKM lokal. Ini bagaimana sih Bu upaya kita sebagai pemerintah untuk mendorong nih KLPD menggunakan produk-produk UMK lokal selain adanya aplikasi bela pengadaan ini Bu? Ya, nah ini penting. Jadi satu hal yang pemerintah itu, ini kan pemerintah hanya mengetahui bahwa ada pelaku usaha kalau pelaku usaha itu sudah kelihatan gitu ya. Nah, bagaimana caranya pelaku usaha ini biar kelihatan oleh pemerintah? Nah, salah satu caranya adalah ini tadi Pak Tetang sudah menyebutkan daftar ke LPSE. Nah, kemudian ini cara yang lebih mudah lagi, Mas Mukti. Di LKPP itu juga sudah ada semacam aplikasi ya, khusus untuk UMK dan juga pelaku usaha. Jadi tidak hanya UMK saja, tapi pelaku usaha itu namanya vendor directory, Mas Mukti. Nah, vendor directory ini adalah sebuah sarana bagi kami, LKPP ya, untuk menginformasikan hal-hal apa saja yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk berperan dalam pengadaan barang jasa. Tapi sebelum transaksi. Nah, ini pentingnya ya. Jadi sebelum transaksi kita kenalkan dulu pengadaan barang jasa itu apa sih. Kemudian juga satu hal lagi yang penting adalah di dalam vendor directory itu pelaku usaha dapat mempromosikan produk yang akan dijual dan juga mempromosikan dirinya ya. Artinya siapa sih pelaku usaha ini? Nah, dengan demikian nanti pemerintah bisa tahu, oh ada pelaku usaha ini di daerah saya, oh jualannya ini gitu kan. Nah, Mas Mukti, untuk lebih memperjelas, saya minta izin ini, saya
ada satu video yang menggambarkan vendor directory dan bagaimana mudahnya untuk masuk ke sana. Kalau Bapak Ibu sudah pelaku usaha ini sudah ada di vendor directory, memudahkan kami untuk memberikan informasi yang diperlukan pelaku usaha untuk nanti berperan dalam pengadaan barang jasa. Mohon izin Mas Mukti ya, silakan videonya ditayangkan 1 menit saja. Baik. Sebuah situs direktori penyedia barang jasa terpercaya dari seluruh Indonesia yang dikembangkan oleh LKPP. Dengan vendor directory, Anda bisa mempromosikan usaha secara cuma-cuma. Bayangkan akses luas bagi usaha Anda ke dalam pasar pengadaan, termasuk pemerintah. Anda pun bisa mendapatkan informasi tentang akses pasar secara berkala. Daftar dan buat profil usaha Anda di directory.lkpp.go.id. Klik daftar dan isi data selengkapnya. Dengan vendor directory sebagai media referensi, kini informasi usaha Anda dapat dengan mudah ditemukan oleh para pihak yang membutuhkan, termasuk pemerintah. Jadi, tunggu apa lagi? Daftarkan segera usaha Anda dan nikmati kemudahannya. Vendor Directory LKPP, pengadaan yang kredibel, sejahtera dan itu bangsa. Mas Mukti. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau dikenali produknya dan juga informasi-informasi terkait peluang usaha, ini penting Mas Mukti ya, peluang usaha. Jadi kalau tadi ditanyakan pemerintah perlu apa saja sih, dengan demikian pemerintah jadi tahu kan, oh pelaku usaha ini ada. Dan kita juga informasikan pemerintah itu perlu apa saja. Jadi vendor directory ini sebetulnya menjembatani antara pihak pemerintah dengan pelaku usaha. Tujuannya seperti itu. Dan juga kami tidak cukup sampai di nasional level loh Mas Mukti. Kita juga ada beberapa seminar nanti yang akan memperkenalkan pelaku usaha kita ini untuk memiliki peluang di pengadaan barang jasa di internasional. Iya, jadi banyak sekali informasi-informasi itu. Jadi selain MOC tadi pengadaan barang jasa, ini juga peluangnya juga kami berikan. Demikian Mas Mukti. Terima kasih Bu, luar biasa sekali. Ini sekali Bapak Ibu pelaku usaha yang hadir hari ini bukan cuma dapat informasi tentang MOC doang ya Bu ya saja, tapi Bapak Ibu juga bisa tahu nih ada vendor directory. Ini tidak perlu menang tender dulu kan Ibu ya? Apa maksudnya tidak harus pelaku usaha yang sudah pernah bertransaksi dengan pemerintah saja kan ya Bu ya? Berarti yang belum pun bisa daftar. Betul. Berarti ini pelaku usaha yang datang hari ini bisa dapat informasi tambahan 2 nih Bu. Bapak Ibu bisa daftar juga di vendor directory tadi yang pastinya gratis, gampang, tidak ribet, tinggal cuman isi form-form yang ada di situ. Dan juga tadi informasi dari Budi bahwa melalui vendor directory tadi Bapak Ibu bukan hanya berpeluang untuk melakukan pengadaan barang jasa di nasional tapi juga di internasional ya Bu ya. Ini luar biasa sekali para pelaku usaha hadir hari ini nih dapat informasi yang banyak sekali pada hari ini. Mungkin dari Pak Dendi ada yang mau tambahkan Pak? Ya, terima kasih. Tadi menarik Bu ya, ada directory lkpp.go.id. Ya, vendor directory. Itu buat kami juga, buat teman-teman UKM juga. Tentu kata kuncinya ya kalau ingin produk kita digunakan maka perkenalkanlah produk kita itu di tempat yang tepat ya. Kalau ingin dibeli oleh pemerintah ya otomatis perkenalkanlah produk UMKM kita itu di LKPP atau di sarana yang sudah dibuat LKPP. Nah kalau dari kami mungkin karena memang kita dari sisi kebijakan regulasi, kalau melihat semangat pemerintah untuk mendorong penggunaan produk lokal tentunya sudah sangat tinggi ya Bapak Ibu. Dengan adanya juga pernah mungkin mendengar gerakan Bangga Buatan Indonesia yang setiap setiap kementerian lembaga itu punya ini sendiri ya untuk mendorong penggunaan produk lokal. Kemudian juga dari sisi pengadaan barang jasa mungkin juga terkait dengan kandungan dalam negeri ya Bapak Ibu ya. Itu juga 30% kandungan dalam negeri TKDN. Jadi secara regulasi menurut kami sih sudah banyak keberpihakannya untuk produk lokal. Namun penyempurnaan untuk implementasi di tataran teknis yang terus dilakukan penyempurnaan. Khususnya mungkin bela pengadaan juga, kami juga sangat apresiasi ini ke LKPP yang selalu melakukan penyempurnaan secara berkesinambungan.
baik dari sisi aplikasinya sendiri, kemudian juga dari sisi kemudahan pembayaran, kemudian juga dari mekanisme pemesanan. Demikian Mas Mukti Herlambang, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dendi. Baik Bapak Ibu, saat ini sudah ada 2 peserta yang raise hand. Kami akan beri boleh kesempatan. menambahkan, Oh, Pak. boleh, silakan Pak Tatang. Ya, Silakan saya Pak. menambahkan alternatif tambahan ya terhadap yang isu ini. Jadi bisa juga teman-teman UMKM lokal ini memanfaatkan katalog lokal. Artinya kalau memang produknya itu dibutuhkan oleh pemerintah dalam skala lokal, misalnya kabupaten, kota, atau provinsi, bisa saja itu mengajukan untuk bisa masuk ke dalam katalog lokal, gitu ya. Dibeli nanti oleh minimal instansi di daerahnya, pemerintah daerah tersebut, gitu ya. Nah, seiring dengan peningkatan kapasitas layanan, nanti bisa saja meskipun dikelola secara lokal, tapi yang beli bisa lintas lokal, gitu, lintas wilayah. Nah, itu silahkan menghubungi ke UKPBJ atau ke dinas teknis yang berhubungan dengan barang yang akan dibeli oleh pemerintah tersebut, gitu ya. Jadi bisa mekanismenya dinas yang membutuhkan barang itu mengajukan ke bupati, kepala daerah, gitu ya, melalui UKPBJ bahwa ada kebutuhan setiap tahun, gitu ya, terhadap barang itu sehingga layak dimasukkan ke katalog, gitu ya. Atau bisa inisiatif langsung dari UKPBJ-nya, gitu ya, bahwa barang ini memang hasil spend analysis dibutuhkan oleh Pemda, gitu kan. Dan itu bisa diproses untuk bisa masuk katalog lokal, ya. Itu salah satu tambahannya. Baik, terima kasih sekali Pak Tang. Jadi channel-channel atau program-program pemerintah juga sudah banyak ya Pak ya untuk mendukung pelaku UMKM ini terlibat di pengadaan. Tadi ada program LOC untuk pelatihan, di katalog lokal, ada vendor directory, ada bila pengadaan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih sekali Pak Tang, Bu Dwi, Pak Dendi. Selanjutnya kami mungkin akan mengundang peserta yang sudah raise hand dari tadi. Ini sepertinya ada Ibu Puspita Zorawar. Silakan Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo Ibu Puspita. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ukti dan terima kasih para narasumber yang luar biasa. Saya pikir ini sesuatu yang penting sekali untuk terus disosialisasikan sehingga kami ini semuanya sesuatu harapan atau green light gitu agar usaha kami semuanya bangkit begitu ya Bapak Ibu, hatur nuhun, terima kasih. Nah, saya juga menyadari memang harus banyak belajar nih untuk mengetahui sebetulnya apa saja sih atau bagaimana mekanismenya dan juga karena kan ini sistem ya, jadi nggak ketemu manusia. Nah, makanya saya ingin sekali untuk bisa mengikuti segera yang tadi sudah disampaikan Pak Tatang tentang MOOC ya. Dan untuk Ibu Dwi, terima kasih. Itu kami juga akan segera masuk ke vendor directory dan juga Pak Bapak-bapak juga di sini. Namun apakah boleh disampaikan sebagai agar berkelanjutan Bapak Ibu webinar ini gitu ya, ada sebuah hotline services gitu untuk kita mendapatkan komunikasi lebih lanjut ketika kami menemukan permasalahan, karena kan semuanya ketemu dengan sistem. Sempat kami sebetulnya waktu itu ada sebuah ini ya, sudah berhasil begitu untuk dikurasi, namun karena satu hal dan lain hal tuh staf saya tidak bisa menginterpretasikan kata-kata yang di situ, sementara kita sudah tidak bisa bertanya lagi kepada siapa. Nah, itu sayang sekali, padahal kompetensinya itu kita ada. That's okay, itu lesson learned gitu. Namun apakah di sini akan disediakan hotline services untuk bertanya-tanya begitu Bapak Ibu? Pertanyaannya itu dengan manusia gitu ya, bukan dengan sistem. Demikian harapan kami Bapak Ibu, terima kasih, semoga mendapat solusi begitu. Terima kasih Pak Mukti.
Terima kasih Bu Puspita Zorawar. Baik Bapak Ibu, ini pertanyaan adalah apakah ada hotline services untuk pelaku usaha gitu ya, lebih mudah berinteraksi atau berkomunikasi langsung dengan LKPP atau Kemenkop UKM. Silakan Bapak Ibu. Saya dulu ya Mas Mukti. Boleh, silakan Bu. Terima kasih Bu Puspita. Ini sangat senang sekali nanti kami. Terima kasih juga Ibu, semangat nih. Ya, dan kawan-kawan bisa bergabung dengan kami. Nah, Ibu, jadi dalam vendor directory itu, kami juga di sana ada hotline, tetapi memang tidak komunikasi percakapan, tetapi by WA. Jadi kita bisa juga kami baik. Menyadari ya bahwa teman-teman tidak selalu harus masuk ke sistem gitu ya. Nah, tapi kami menyiapkan WA ya, WhatsApp gitu. Nanti mungkin dari situ kita bisa komunikasi lebih intens ya Bu Puspita ya. Ya, terima kasih Ibu, ini sudah merupakan sebuah solusi ya. Terima kasih Ibu. Tapi harus masuk dulu ke vendor directory ya Bu. Iya siap Ibu, segera. Segera Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Puspita. Kalau yang untuk Pak MOOC-nya ada juga WA ini ya. Ini Bu ya. Baik. Hotline. Baik, silakan Pak. Saya ada nanti penanggung jawab atau PIC yang mengelola MOOC ini. Tapi saya tidak bisa menyampaikan sekarang ya. Baik Pak Tatang, terima kasih. Baik, Pak Dendi mungkin dari Kemenkop UKM Pak, apakah kalau misalnya dari Kemenkop UKM sendiri apakah ada channelnya? Ya, saya melihat begini, dari sisi pemerintah sudah bersemangat dan ketemu Bu Puspita ini semangat juga gitu. Mudah-mudahan nanti ini Ibu semangat Ibu bisa ketemu dengan semangat pemerintah ya Bu ya. Itu satu. Kedua juga kalau nanti sebenarnya informasi banyak ya, kayak misalkan pelatihan-pelatihan di Kemenkop juga bisa Bu, nanti bisa akses. Kita juga punya Eduka UKM gitu, dan ke depan kita mau bikin kampus UKM juga. Wow. Seperti itulah, nanti sebenarnya banyak sih channel ya, hanya mungkin informasinya aja yang belum tersampaikan gitu. Ya baik Bapak, terima kasih. Mungkin izin Bu Dwi dan Pak Tata, mungkin saya sekalian promosi ya Bu, terkait kanal media sosialnya LKPP Bu Puspita. Ada LKPP_RI di Instagram dan juga Twitter. Ibu kalau misalnya memang ada kesulitan dalam akses gitu ya, Ibu bisa mengirimkan DM melalui media sosial kami, itu 24 jam pasti aktif Ibu. Namun mungkin kalau bisa dijawabnya tidak, kalau tengah malam tidak akan kami jawab tengah malam. Besoknya. Terima kasih. LKPP_RI ya. Betul, di Instagram dan juga Twitternya Ibu bisa mengirimkan DM melalui Instagram ataupun Twitter. Insya Allah akan kami jawab dan nanti akan kami sampaikan nanti PIC-nya siapa yang menangani itu. Misal Ibu bingung vendor directory-nya nggak bisa diakses gitu ya, sedangkan Ibu belum punya grup WA-nya, Ibu coba DM saja ke Instagramnya LKPP_RI, nanti akan kami sampaikan PIC yang menanganinya. Terima kasih Mbak Mukti, kita segera follow ya. Terima kasih agar berkelanjutan dan betul. Dan goals gitu, goalnya tuh nyampe. Terima kasih. Terima kasih Bu Puspita, terima kasih Bu pertanyaannya. Mungkin untuk yang kedua, saya akan beri kesempatan, tadi ada Ibu sudah tidak raise hand lagi. Mungkin saya akan melanjutkan saja pertanyaan yang ada di tangan saya. Yaitu tadi program-program sudah banyak sekali ya Bu ya, ada vendor directory, ada MOOC, ada juga katalog daerah dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini akan bertanya kepada Bu Dwi juga, bagaimana caranya untuk tender ataupun program pengadaan barang jasa ini Bu? Nah, ini kalau mau tahu caranya bagaimana mengikuti pengadaan barang jasa, ya ini harus ikut MOOC biar tahu pengadaan barang jasa itu apa gitu Pak Tatang ya. Nanti dipustikan dikasih tahu dari mulai cari kebutuhan pemerintah tuh apa sih, kemudian pemilihan penyedia tuh seperti apa sih, kemudian sampai kontrak, sampai serah terima aset gitu ya Pak Tatang, tadi di MOOC kan ada seperti itu. Nah kemudian juga kalau mau tahu lagi lebih banyak tentang peluang-peluang usaha, ya bisa ke vendor directory. Jadi mungkin tidak di sini ya kita menyampaikan karena terlalu panjang. Nah silakan mengikuti program-program kami, baik MOOC maupun yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Saya akan lanjutkan.
Ya, silakan Pak. Ya, kalau ingin tahu program atau kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah di tahun yang sedang berjalan atau yang akan datang, sebetulnya tinggal melihat pengumuman RUP ya, rencana umum pengadaan itu terbuka di website LKPP maupun di di setiap UKPBJ, setiap Pemda, provinsi, kementerian. Ada namanya RUP, SIRUP ya, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Di situ diinformasikan kegiatan-kegiatan pengadaan barang jasa yang akan dilaksanakan di setiap kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Jadi kita sudah dunia usaha bisa bersiap-siap melihat daftar kegiatan pengadaan barang jasa. Saya misalnya akan tertarik mengikuti pengadaan paket ini, itu bisa ya. Dan di ketentuan kita, pengumuman RUP di SIRUP itu paling lambat akhir Maret ya. Jadi dari idealnya dari November, awal November setelah APBN disetujui gitu ya, itu RUP sudah bisa ditayangkan. Jadi sejak itu rajin-rajinlah melihat SIRUP ya, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Di situ peluang-peluang usaha, peluang-peluang pengadaan barang, paket-paket pengadaan barang jasa yang bisa diikuti sesuai dengan bidang usaha kita itu bisa dilihat ya. Baik, terima kasih sekali Pak Tatang. Jadi banyak bagaimana caranya untuk daftar tuh bisa lihat dulu perencanaannya lewat aplikasi SIRUP ya Pak ya, dan bisa diakses oleh banyak orang. Baik, saya mungkin akan bergeser ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga khusus mungkin untuk Pak Tatang juga Bu Dwi, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya Pak Dendi menjawab, silakan Pak. Ini apakah usaha yang bisa mengikuti tender di daerah ini apakah hanya produsen-produsen saja atau sebetulnya distributor-distributor juga bisa ikutan tender, Pak? Silakan. Distributor. Jadi sebetulnya kalau pengadaan barang jasa itu kan sepanjang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemerintah, artinya jadi pemerintah itu pada saat ada kebutuhan untuk pengadaan barang jasa itu akan diumumkan dalam SIRUP tadi yang seperti Pak Tatang katakan. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, di mana SIRUP itu sudah ada sejak biasanya bulan November ini, untuk tahun depan itu udah ada pemerintah mau beli apa saja. Dan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah itu artinya pemerintah daerah itu adalah sampai kabupaten loh ya. Jadi bisa ketahuan tuh kalau misalnya Bapak Ibu domisilinya di mana gitu ya. Mau tahu pengadaan di daerahnya itu apa saja sih pemerintahnya perlu, nah itu bisa lihat di SIRUP. Nah bagaimana cara detailnya melihat SIRUP dan sebagainya, saya rasa nanti salah satu modul di MOOC itu ada detailnya seperti apa. Kalau sekarang kan menyampaikan aja SIRUP di SIRUP, tapi bagaimana cara melihatnya, terus bagaimana cara menguliknya, nah itu nanti disampaikan itu di modul MOOC gitu. Kemudian juga bisa juga tadi ya kanal-kanal yang ada itu di itu. Intinya adalah harus aktif, tidak menunggu. Nah ini mungkin kunci ya. Satu adalah harus aktif, tidak menunggu. Kemudian juga coba. Nah ini kadang-kadang kalau satu kali coba kemudian namanya tender itu kan artinya bersaing ya dengan beberapa pelaku usaha begitu ya. Sekali coba begitu gagal udah nggak mau lagi coba. Nah ini mungkin filosofi seperti itu juga diterapkan untuk berperan di pengadaan barang jasa. Aktif, kemudian harus mencoba. Gitu Mas Mukti. Ini tuh Ibu aktif dan harus mencoba, jangan kapok ya Bu ya, kalau misalnya gagal sekali ya, so jangan jadi kemudian tidak mau lagi ikut terlibat. Baik, mungkin Pak Tatang bisa menambahkan Pak? Yang nomor 12 ya? Bukan Pak, ada yang di, oh iya betul, nomor 12 Pak. Tender barang jasa ya masih ada tender barang jasa dengan peserta di kabupaten kota bisa ikut. Itu masih adakah distributor bisa ikut lelang? Ya intinya yang bisa ikut tender itu seluruh
pelaku usaha se-Indonesia ya, tidak lagi daerah, tapi se-Indonesia yang memenuhi syarat sesuai kriteria atau kualifikasi yang ditentukan oleh panitia atau kelompok kerja pemilihannya sesuai dengan kegiatan yang akan diadakan. Jadi itu sesuai dengan prinsip adil ya, terbuka ya, tidak diskriminatif. Jadi kita tidak melihat domisili perusahaan ya. Jadi boleh aja, tapi kan ada prinsip ekonomi, ada yang dekat pasti lebih kompetitif harusnya gitu kan dibanding yang jauh. Tapi bukan sejak awal dibatasi. Misalnya di daerah tersebut hanya untuk pengusaha daerah gitu ya. Jadi itu gunanya kompetisi gitu ya. Dibuka ruang kompetisinya tapi secara fair gitu ya, tidak diskriminatif. Nah, itu mungkin tambahannya ya. Tapi sesuai ketentuan atau sesuai kriteria yang dibutuhkan. Dibutuhkan ya, Pak, betul. Baik, terima kasih sekali Pak Tatang untuk jawabannya. Mungkin saya akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Ibu, ini bagaimana pemerintah tuh untuk meyakinkan atau memastikan bahwa pengadaan barang jasa sebuah produk itu akan continue gitu, Bu. Tidak hanya sekali beli atau bisa dimanfaatkan berulang seperti itu. Ya, sebenarnya itu dari vendor management dari analisis belanja ya. Ya tidak bisa itu bergantung pada kebutuhan, identifikasi kebutuhannya. Jadi nggak bisa menjamin bahwa semua produk itu akan dibutuhkan setiap saat ya. Tapi melalui pengamatan, melalui analisis terhadap pola belanja selama ini itu bisa diketahui, atau bahkan dari perencanaan, dari Renstra, dari RPJM gitu ya, bisa dilihat dari kebijakan atau visi misi pembangunan apa aja barang yang akan digunakan ke depan. Tapi kan barang itu ada dua ya, ada yang sifatnya operasional dan ada yang sifatnya investasi atau barang modal. Kalau yang operasional pasti dibutuhkan kan setiap tahun. Continue ya, Pak, betul. Nah itu pasti continue. Tapi barang modal belum tentu selalu continue gitu ya. Itu. Tapi bergantung arah kebijakan atau rencana ke depan. Yaitu tiap daerah, tiap ini beda-beda ya. Betul, betul. Dan memang kita mendorong khususnya barang, kalau barang itu dibutuhkan berulang setiap tahun, kita memang mendorong masuk katalog gitu ya. Jadi ya coba aja konsultasi dengan UKPBJ-nya, karena diharapkan UKPBJ ini kan selalu melakukan analisis belanja dari KL atau dari OPD-nya ya, dari instansinya dilakukan analisis belanja. Nah, dari analisis belanja bisa ketahuan barang apa saja yang senantiasa dibeli atau diadakan oleh setiap OPD. Konsultasi saja. Kalau memang itu ada dan layak dimasukkan katalog, ya usulkan untuk bisa masuk katalog. Kalau kita jadi penyedianya gitu ya. Nanti ada mekanisme untuk itu. Baik, terima kasih Pak Tatang. Bu Dwi dan Pak Dedi mungkin bisa melanjutkan, menambahkan? Ya, jadi intinya nanti pasti diajarin juga tuh di MOOC ya. Jadi kalau pengadaan barang jasa itu tadi kan ada yang operasional, ada yang modal, artinya nggak selalu dibeli setiap tahun begitu ya. Karena kan umur barang itu kan juga masa mau beli barang itu terus kan begitu ya. Iya, betul. Nah, pemerintah itu kan juga melakukan yang namanya analisa pasar ya. Nah, kemudian dari visi pelaku usaha juga harus melakukan analisa belanjanya pemerintah gitu. Nah, itu bisa dilihat sebetulnya Mas Mukti. Di sirup itu bisa dianalisa kalau mau ya, karena datanya itu di sirup itu sepanjang tahun kalau nggak salah ada ya, selain tahun berjalan begitu kan. Kita juga mengeluarkan report-report kan ya, Direktorat Monef kita kan ada report-report begitu ya. Nah, lakukan itu analisa juga. Jadi intinya memang ini ya, memang harus aktif ya. Aktif apalagi ya, Bu, ya. Tadi kalau misalnya mau
belajar begitu ya. Tadi ada yang bela pengadaan, yang Bapak Ibu yang mungkin rumahan gitu ya, produksinya rumahan itu mungkin di bela pengadaan, belanja langsung pengadaan karena masuk di marketplace sudah bisa gitu kan join. Nanti setelah itu mungkin meningkat Bapak Ibu ikut yang melalui SPSA gitu kan. Dan itu juga nilainya juga nanti akan tinggi lagi ya kalau bela pengadaan sampai dengan 50 juta. Nah, kemudian nanti naik jadi 200 juta terus meningkat sampai dengan nanti bisa tercapai tuh yang paket-paket besar gitu ya. Harapannya sih seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk mulai dulu, nggak apa-apa, yang kecil-kecil dulu nggak apa-apa gitu ya. Nanti lama-lama mungkin ada kolaborasi. Nah ini penting tadi di pertama kan ada bisa nggak asosiasi dibentuk? Oh itu sangat bagus karena dengan demikian mungkin di asosiasi itu bisa terbentuk kolaborasi ya antara pelaku usaha, kemudian jadi modal besar gitu kan ya, dan bisa mengikuti paket-paket yang lebih besar. Mungkin seperti itu Mas Mukti. Untuk juga tadi Pak Tatang sudah menyampaikan lengkap, tapi dari sisi pelaku usahanya, dari pengalaman kami selama ini memberikan informasi kepada pelaku usaha, ikut dulu aja yang tadi di bela pengadaan. Kalau Bapak Ibu yang modalnya rumahan begitu ya, bisa kok. Kemudian nanti akan bertambah lama, bertambah pengalaman, bisa kolaborasi mungkin dengan pelaku usaha lainnya sehingga bisa mengikuti paket yang lebih besar. Begitu. Dan juga tingkat kerumitannya ya. Tadi kalau bela pengadaan kan cuma KTP. Nah, mungkin nanti ada izin yang lain untuk meningkatkan daya saing, harus sertifikat barangnya itu harus sertifikat misalnya tadi ramah lingkungan, kemudian barangnya mungkin harus sertifikat dari izin obat dan makanan dan seterusnya. Jadi hal-hal itu juga perlu dipelajari Bapak Ibu untuk menjadi atau berperan di pengadaan barang jasa pemerintah, apalagi kalau mau go internasional. Nah itu sertifikasinya banyak gitu. Nah kalau seperti itu kan harus ditambah lagi ya, artinya produknya memang layak untuk dibeli atau dibeli oleh pemerintah dalam batas yang besar, nilai pengadaan besar, kemudian juga sampai ke internasional. Kira-kira seperti itu. Mulai dulu dari yang mudah. Baik, makasih sekali Bu Dwi. Mungkin Pak Dendi ingin menambahkan Pak? Sedikit saja. Ya tadi sudah ini sih komprehensif. Prinsip ikuti prosesnya dulu Bapak Ibu, ikuti prosesnya. Tadi Bu Dwi juga sampaikan dari yang termudah dulu, dari yang terkecil dulu gitu kan. Terus ya lihat kebutuhannya, pemerintah butuhnya apa sih gitu. Jangan juga memaksakan kita produknya ini tapi pemerintahnya butuhnya ini, ya nggak akan ketemu kan gitu. Terus juga lihat siklusnya, ini pemerintah ini butuh ini kira-kira sewaktu-waktu atau Continue ya Pak. Ya. Saya kira itu sih, jadi harus jeli juga sih melihat peluang, memanfaatkan peluang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jeli, aktif, dan tidak menunggu tadi ya Bu Pak ya. Baik, selanjutnya mungkin saya akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui fitur Q&A. Ini yang pertama ada Ibu Rini. Mohon bertanya, saat ini kami bergerak di bidang kontraktor aluminium dan kaca. Bagaimana agar kami bisa menjadi bagian dari pembangunan di pemerintahan? Selama ini kami hanya menjadi sub saja. Terima kasih. Silakan Ibu, Bapak. Tentang konstruksi seperti itu, Pak. Bu. Boleh saya? Boleh, silakan Pak. Boleh. Jadi memang ini aluminium dan kaca ini kan bagian dari konstruksi ya. Biasanya kalau konstruksi kan biasa satu paket pengadaan konstruksi ya. Jadi memang karakternya jadi lebih sebagai subkontraktor nantinya. Tapi memang sedang dan sudah cukup lama dikembangkan beberapa komponen dari pekerjaan konstruksi itu dikatalogkan, ya, yaitu bahan ya sudah mulai, tapi memang belum massal, belum semua instansi pemerintah melakukan itu. Setahu saya Pemprov DKI ya yang sudah banyak mengembangkan pekerjaan konstruksi yang sebagian bahannya itu atau materialnya sudah masuk ke katalog ya. Nah, itu harus didorong, harus diadvokasi. Jadi silahkan misalnya Ibu coba, karena saya lihat atau yang saya ketahui yang sudah banyak, sudah maju
memanfaatkan katalog dalam pembangunan konstruksi itu DKI ya. Coba ke DKI memungkinkan enggak? Yang saya tahu misalnya usage-nya saluran drainase di DKI itu sudah dipisah ya. Jadi si pemborong itu hanya tukang gali, tukang pasang gitu ya. Usage-nya sendiri sudah masuk katalog gitu ya. Atau misalnya pengaspalan jalan, itu aspalnya mix plan-nya sudah AMP-nya sudah ada di katalog ya. Atau ready mix itu sudah ada di katalog. Jadi kontraktor itu hanya jasa memasang, mengerjakannya. Nah ini kan seperti itu kelihatannya. Jadi itu bergantung pada kebijakan atau kesiapan dari masing-masing pemerintahannya. Dan yang sudah cukup masif melakukan itu setahu saya DKI. Silakan saja promosi. Kami mendorong sebetulnya ya dari LKPP untuk tadi mengkatalogkan yang bisa dikatalogkan, terutama barang. Nah, dalam barang atau bahan termasuk barang-bahan yang digunakan untuk pekerjaan konstruksi ya. Tapi itu memang kebijakannya ada di PPK ya, di PAKPA, artinya di instansi pemerintah yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa. Kita LKPP hanya mendorong dari sisi kebijakan. Baik, terima kasih sekali Pak Tatang. Mungkin Bu Dwi ingin menambahkan, Bu? Sebenarnya Pak Tatang sudah, saya garis besarnya saja ya. Jadi kalau pemerintah itu jenis pengadaannya ada 4, yaitu jasa konstruksi, jasa konsultasi, jasa atau pembelian barang ya, dan juga jasa lainnya gitu. Nah, kemudian pintu masuknya banyak juga untuk berperan pengadaan barang jasa. Tadi Pak Tatang salah satunya tadi udah mengungkapkan ada e-katalog gitu kan, itu salah satu pintu tuh. Kemudian juga bisa masuk ke SPSE, nah itu bisa juga. Kemudian masuk ke bela pengadaan bisa juga. Cara masuknya, tadi pintu masuknya, cara masuknya bisa jadi penyedia atau penyedia itu artinya utama ya, bisa juga subkon gitu ya. Jadi itu umumnya seperti itu. Barang jasa tadi detailnya sudah digambarkan oleh Pak Tatang. Saya nambahin garis besar saja. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Ibu Dwi dan Pak Tatang. Mungkin ini akan masuk pertanyaan terakhir, namun pertanyaan nggak kalah bagusnya. Terakhir mungkin ini untuk semua panelis itu, apakah koperasi juga bisa ikut dalam pengadaan barang jasa pemerintah? Apa persyaratan Ibu koperasi untuk bisa ikut pengadaan barang jasa? Silakan Ibu sebagai pertanyaan terakhir. Nanti detailnya Pak Tatang nih karena keilmuan banget. Tapi koperasi bisa, karena koperasi di dalam Perpres di aturan sudah diakomodir salah satu bisa mengikuti pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian kalau persyaratannya silakan Pak Tatang ditambahkan. Ya sebenarnya tidak ada bedanya dengan pelaku usaha lainnya. Ya, jadi kan UMKK ya sekarang tuh usaha mikro, kecil, dan koperasi. Jadi ya tidak ada bedanya. Misalnya, jadi soal persyaratan ya bergantung pada yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan nanti ya, atau oleh PPK misalnya terkait dengan NIB ya izin usaha atau sekarang ganti ya tanda daftar perusahaan yang begitu. Terus bidang usahanya harus sesuai tentu ya. Terus ketentuan perpajakan yang samalah ketentuannya, tidak ada kekhususan atau tidak ada diskriminasi. Tapi koperasi digolongkan UMKK ya. Tapi itu bergantung omsetnya. Kalau koperasinya gede ya berarti dia tidak kecil lagi. Ya. Masuknya ke menengah ya, betul. Baik Pak, berarti tidak ada diskriminasi ya Pak ya, semuanya berpeluang. Tapi tadi lihat skalanya koperasinya besar atau kecil ya Pak. Iya. Baik, kalau dari Pak Dendi silakan Pak sebelum kita mengakhiri untuk menambahkan. Ya, sesungguhnya dalam regulasi dibuka untuk koperasi dan UMKM, betul ya. Jadi koperasi juga merupakan sama badan hukum. Jadi kalau bicara UMKM tentu badan hukumnya ada CP, PT dan lain-lain, maka ada juga badan hukum sendiri yang namanya koperasi. Dan
memang perlakuannya, kesempatannya sih sebenarnya sama, kesempatannya sama. Hanya mungkin kalaupun nanti di dalam proses pendaftaran ada persyaratan legalitas tentunya akan berbeda. Kalau PT mungkin persyaratannya akte pendirian dan lain-lain, tapi yang sifatnya nanti PPT-an, permodalan dan lain-lain nanti koperasi kan tentunya beda. Mungkin itu aja sih Pak. Tapi secara kesempatan dibuka sama. Sama ya Demikian. Pak. Baik, terima kasih sekali Pak Dendi atas jawabannya, dan juga Bapak Ibu sekalian, Bu Dwi, Pak Tatang, dan Pak Dendi. Sebetulnya masih banyak sekali ini pertanyaan yang masuk yang belum bisa kita fasilitasi untuk dijawab. Namun karena keterbatasan kesempatan juga yang harus mengakhiri kita dalam sesi dialog pada pagi hari ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Dwi, Pak Tatang, juga Pak Dendi atas kesempatannya untuk berbagi informasi kepada kita semua, dan juga kepada para peserta pelaku usaha. Terima kasih sudah mau bergabung menghadiri sesi dialog ini dari awal hingga akhir sesi dialognya. Namun sebelum saya mengembalikan kepada MC, ada beberapa catatan yang sudah saya catat hasil paparan atau jawaban-jawaban dari Bu Dwi, Pak Tatang, dan juga Pak Dendi. Yang pertama, Bapak Ibu harus aktif dan tidak menunggu. Gunakan kanal-kanal yang sudah dibuka oleh pemerintah, jadi jangan ragu. Dan semua kanal atau program-program yang dibangun oleh pemerintah adalah gratis dan juga mudah. Jadi silahkan diikuti oleh Bapak Ibu para pelaku usaha. Lalu juga Bapak Ibu jangan pernah kapok untuk bergabung dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Kalau misalnya sekali gagal tender, jangan sudah menjadi kapok, tapi terus tingkatkan kapasitas Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti atau bertransaksi dengan pemerintah. Salah satunya melalui kanal atau program tadi MOC, Massive Open Online Course, yang sudah dibangun atau diresmikan oleh Pak Ses sama pagi tadi. Dan juga terakhir mungkin saya promosi juga Bapak Ibu bisa mengikuti kanal-kanal resmi AKPP, yaitu melalui tautan di AKPP_RI di Instagram dan juga Twitter. Bapak Ibu bisa menggunakan fitur DM-nya untuk konsultasi langsung dengan admin yang mengelola media sosial AKPP. Baik Bapak Ibu, demikian kebersamaan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih sekali kepada Ibu Dwi, Pak Tatang, juga Pak Dendi atas kesempatannya, dan juga seluruh peserta webinar yang sudah berpartisipasi dari awal hingga akhir. Saya akhiri sesi dialog pada pagi hari ini, saya kembalikan acara selanjutnya kepada MC. Silakan Mas Zul. Baik, terima kasih Mas Mukti untuk moderatornya dan juga dialog terbuka yang luar biasa menginspirasi pada kesempatan kita hari ini. Satu kutipan menarik yang saya dapatkan dari hasil proses kita berdialog bersama dengan para panelis adalah menghadirkan infrastruktur ekonomi bagi pelaku usaha sebagai ekosistem adalah jawaban untuk bisa menyeimbangkan neraca, baik penerimaan dan permintaan maupun penawaran dari pemerintah dan juga pelaku usaha, yang juga sebagai salah satu langkah teknis yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak sebagai bentuk dalam pengadaan kredibel dan juga memberikan penjahteraan bangsa. Dan tidak lupa untuk para rekan-rekan semua, para peserta, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Dan tidak lupa juga untuk mengingatkan kembali bagi yang belum mengisi presensi kehadiran untuk bisa mengisi di kolom chat yang sudah tersedia ataupun di layar utama melalui https://bit.ly/absensi-MOOC. Dan demikian merupakan bagian akhir dari sesi pertemuan kita dalam program peluncuran resmi dari website MOOC Massive Open Online Course yang dapat ditempuh dan juga segera mendaftar bagi para pelaku UKM di Indonesia untuk segera mendaftar melalui website yang tertera elearning.lkpp.go.id yang disediakan oleh LKPP, didukung oleh UNDP Fairbis Indonesia dan disponsori oleh UK Government. Dan tentunya harapan besar bagi kita semua dalam momen yang membahagiakan ini memberikan kita kesempatan yang luas dalam mengakses kebutuhan-kebutuhan kita untuk mengembangkan bisnis menjadi lebih berdampak. Dan demikian merupakan sesi akhir dari pertemuan kita di kegiatan kali ini. Izinkan saya menutup pada sesi kali ini dengan satu pantun. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa kembali. Saya Muhammad Zulkaromi sebagai pemandu kegiatan hari ini, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pak Tatang, terima kasih. Salam kenal Pak Tatang, Bu Dwi. Ya, sama-sama semuanya. Terima kasih. Ya. Pak Dendi, Pak Tatang. Salam kenal Ibu. Mas Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Robin, Pak Dendi, Bu Dwi, Pak Tatang, terima kasih. Robin, terima kasih banyak. Ibu Dwi, terima kasih banyak. Pak Tatang, Pak Dendi, Pak Mukti, terima kasih. Pak Diamianus.
Terima kasih banyak sekali lagi. Ya, mohon pamit ya. Bapak Ibu. Tujuannya tertukar